Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama saya Pak Arlan, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Seluma, yang selalu setia menemani kalian untuk belajar, menggali dan memperkaya tentang ilmu bahasa. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang salah satu topik yang sangat menarik, yakni tentang teks cerita sejarah. Baik, kalian sudah melihat tayangan-tayangan tentang novel sejarah maupun film-film tentang sejarah. Novel-novel sejarah maupun film-film sejarah yang ditampilkan tadi merupakan peristiwa-peristiwa sejarah yang benar-benar ada yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah teks cerita sejarah. Adapun struktur teks cerita sejarah ada 6 anak-anak. Yang pertama adalah orientasi, kemudian peristiwa, konflik, komplikasi, resolusi, dan terakhir adalah koda. Pada orientasi, pengarang mulai mengenalkan setting cerita, yakni tempat cerita itu terjadi, kemudian waktu cerita itu terjadi, maupun mengenalkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita. Kemudian di bagian peristiwa, di sini pengarang menyajikan peristiwa awal yang menimbulkan masalah atau pertentangan-pertentangan ataupun kesulitan yang mulai dialami oleh tokoh utama. Kemudian struktur yang ketiga, konflik. Konflik ini adalah bagian di mana tokoh utama sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang cukup serius dalam kehidupannya. Kemudian dari permasalahan-permasalahan tersebut hingga memuncak atau yang dinamakan dengan komplikasi. Kemudian struktur yang kelima adalah resolusi, yakni masalah-masalah yang dialami oleh tokoh utama mulai menemukan solusi atau penyelesaian. Dan terakhir adalah koda. Koda ini bagian terakhir dalam teks cerita sejarah, di mana pengarang biasanya memberikan komentar atau pendapat terhadap keseluruhan isi cerita sebagai penutup. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, biasanya dalam teks cerita sejarah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Hal ini dikarenakan karena dalam teks cerita sejarah itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau, sehingga di dalam penggunaan kata ataupun kalimat biasanya pengarang menggunakan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau lampau. Misalnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini ada penggunaan kalimat bermakna lampau, yaitu prajurit-prajurit kemudian telah diperintahkan, gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Itu semua adalah kalimat bermakna lampau atau sudah terjadi. Kemudian dalam teks cerita sejarah juga banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah konjungsi atau kata penghubung yang menunjukkan waktu. Misalnya setelah, sejak saat itu, kemudian, mula-mula, dan sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang lain adalah kata kerja material. Kata kerja material ini maksudnya bahwa dalam teks cerita sejarah banyak menggunakan kata kerja yang melakukan atau berbuat sesuatu. Misal dalam kalimat, Sri Gitarja duduk bersimpu di hadapan Ratu Biksuni Gayatri. Nah, di dalam kalimat ini ada kata bersimpu. Bersimpu di sini merupakan kata kerja material. Kemudian kaidah yang keempat adalah kalimat tak langsung.
Ya, dalam teks cerita sejarah biasanya pengarang banyak menggunakan kalimat-kalimat tak langsung seperti menurut Sang Pati, Galang telah diperiksa seluruh kamar sah bandar. Kemudian yang keenam adalah kata kerja mental. Kata kerja mental ini maksudnya bahwa dalam teks cerita sejarah banyak pengarang menggunakan kata kerja yang sifatnya perasaan atau pemikiran terhadap sesuatu. Misalnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Nah, ada kata sependapat di sini. Sependapat di situ merupakan bagian dari kata kerja mental. Kemudian kaidah kebahasaan yang lain biasanya dalam teks cerita sejarah banyak menggunakan dialog-dialog ya. Biasanya ditandai dengan adanya tanda petik ganda. Kemudian yang terakhir dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah adalah banyak menggunakan kata-kata sifat. Misalnya, prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Ada kata wibawa di sini. Wibawa adalah merupakan bagian dari kata-kata sifat. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.